Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Hafiza dengan NIM 2022-31058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS Machine Learning, yaitu saya mengambil algoritma Naive Bayes. Naive Bayes sendiri adalah algoritma pada pembelajaran mesin yang dimana digunakan untuk mencari probabilitas suatu kelas yang dihitung berdasarkan probabilitas dari fitur-fitur tertentu yang diamati. Nah, baik, di sini sebelumnya saya izin untuk share screen. Oke, baik, di sini saya izin untuk menunjukkan dataset yang saya ambil, yaitu dataset algoritma Naive Bayes untuk memprediksi penjualan pada toko VC Cake Pemantang Siantar. Pada dataset ini sudah terdapat paper ini sudah terdapat dataset yang berjumlah 150 dataset. Nah, kemudian di sini saya menghitung manual dataset tersebut seperti ini. Dari dataset tersebut, pertama yang saya lakukan adalah membaca data training, kemudian saya menghitung jumlah kelas. Nah, pada data tersebut terdapat dua kelas, yaitu terjual dan tidak terjual, dan pada kelas tersebut yang terjual ada 90 dan yang tidak terjual ada 60. Maka kita cari probabilitasnya, yaitu yang terjual 0,6 dan tidak terjual 0,6. Kemudian saya menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama, yaitu ada beberapa fitur atau variabel, yaitu ada ukuran yang dimana ukuran terbagi menjadi 3, yaitu large, medium, dan small. Di sini large terjual 0,38, large tidak terjual 0,28, medium terjual 0,26, medium tidak terjual 0,42, dan small terjual 0,34, dan small yang tidak terjual 0,30. Kemudian ada rasa. Pada rasa ini terdapat rasa coklat, keju, original, dan pandan, dan stroberi. Pada rasa coklat yang terjual ada 0,11, tidak terjual 0,38, keju terjual 0,27, keju tidak terjual 0,10, original terjual 0,28, original tidak terjual 0,05, pandan terjual 0,12, pandan tidak terjual 0,28, stroberi terjual 0,22, dan stroberi tidak terjual 0,18. Selanjutnya ada jenis. Pada jenis ini terdapat beberapa jenis, yaitu ada cake, makanan penutup, dan minuman. Nah, pada cake yang terjual ada 0,66, tidak terjual 0,68, makanan penutup terjual 0,27, makanan penutup tidak terjual 0,27, lalu minuman terjual ada 0,08 dan yang tidak terjual 0,05. Kemudian pada stok ini terdapat 3 juga, yaitu normal, rendah, dan tinggi. Stok normal yang terjual ada 0,52, tidak terjual 0,65, dan yang rendah ada 0, kemudian yang tidak terjual pada rendah 0,15. Dan stok tinggi yang terjual 0,48 dan yang tidak terjual stok tinggi ada 0,20. Baik, selanjutnya kita kalikan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang dicari kelasnya. Nah, jadi data X di sini itu yang dicari adalah yang ukurannya large, rasanya original, jenisnya cake, dan stoknya normal. Apakah dia terjual atau tidak terjual? Kemudian saya kalikan semua nilai hasil dari data X. Nah, ini saya kalikan data X yang terjual pada large, original, cake, dan stok normal, yaitu didapat 0,3651414648. Itu untuk yang tidak terjual, untuk yang terjual. Dan untuk yang tidak terjual itu ada 0,06188. Nah, kemudian setelah ditemukan hasil dari nilai probabilitas ini, kemudian dikalikan dengan kelas di awal tadi atau probabilitas kelas 1,
yaitu terjual, ditemukan probabilitas 0,021909888 dan untuk yang tidak terjual 0,024752. Nah, jadi dapat disimpulkan nilai terjual lebih besar daripada nilai tidak terjual, maka kelas dari data X tersebut adalah terjual. Nah, ini untuk hitungan manualnya. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai program Python yang saya buat. Baik, pada program Python ini, pertama-tama saya melakukan import untuk library yaitu NumPy atau untuk numeriknya atau matriksnya, kemudian Pandas untuk membaca datanya, kemudian ada Matplotlib untuk memvisualisasikan plotnya. Kemudian di sini saya membaca data. Nah, di sini dapat dilihat datanya ada sekitar 150 data. Kemudian di sini saya melihat informasi mengenai datanya. Bisa dilihat untuk informasi pada datanya, bisa dilihat pada data ini tidak ditemukan data yang bernilai 0. Namun banyak data yang memiliki tipe data objek. Nah, selanjutnya setelah saya membaca data, kemudian saya cek kategori data yang masih berbentuk objek. Ternyata di sini data yang masih berbentuk objek ada nama produk, ukuran, rasa, jenis, stok produk, dan output. Kemudian di sini saya melihat lagi apakah data yang berbentuk kategorikal ini memiliki nilai 0 atau tidak. Nah, selanjutnya setelah ditemukan tidak ada data yang memiliki nilai 0, kemudian saya melakukan import library label encoder, yang dimana label ini digunakan untuk mengkonversi data yang berupa kategori menjadi data numerikal yang nantinya akan diproses. Nah, ini adalah perubahan data yang tadinya kategorikal seperti ini diubah menjadi numerikal yang berisi nilai saja. Nah, kemudian saya lihat informasi lagi, ternyata sudah berbentuk integer semua yang tadinya objek datanya, kemudian berubah menjadi integer. Kemudian ini saya memisahkan fitur dependent dan independennya, yang dimana fitur dependent yaitu adalah output atau targetnya itu saya output. Kemudian saya menghapus atau mendrop tabel fitur nomor dan nama produk karena tidak relevan di perhitungan ini atau di model ini. Nah, kemudian saya melihat isinya lagi, yang dimana fitur nomor dan nama produk sudah tidak ada. Nah, selanjutnya di sini saya memisahkan antara data training dan data test, yang dimana rasionya itu 275 banding 27. Dan kemudian di sini saya melakukan import Gaussian NB import Gaussian NB dengan melatih data training yaitu X-train ini dan Y-train, yang setelah itu modelnya akan digunakan untuk memprediksi kelas pada data testing atau X-test untuk menyiapkan hasil dan disimpan hasilnya di Y-prediksi. Jadi di sini saya melatih data trainnya yaitu ini, yang kemudian akan dites dengan X-test ini dan hasilnya akan disimpan di Y-prediksi ini. Oke, baik. Ini selanjutnya di sini saya melakukan import confusion matrix, yang dimana nanti hasil prediksi model dan nanti dicetak true positifnya, true negatif, false positif, dan false negatifnya.
Selanjutnya di sini saya import Seaborn yang digunakan untuk memvisualisasikan dari tadi, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif seperti ini. Mungkin saya izin stop share screen. Baik, mungkin penjelasan saya cukup sekian mengenai algoritma naive Bayes dengan dataset yaitu prediksi penjualan pada toko VJ di Siantar. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya ada salah kata dalam menjelaskan. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.